Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Yusi di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi 5 kingdom untuk IPA kelas 7. Jangan lupa awali pembelajaran kita hari ini dengan baca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Sistem klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan dibagi menjadi 5 ya, yaitu yang pertama adalah Monera, kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, kemudian kingdom fungi, kingdom plantae atau tumbuhan, kemudian terakhir kingdom animalia. Nah, kingdom yang pertama adalah Monera ya, anggotanya bakteri dan ganggang biru atau cyanophyta. Ciri-ciri dari kingdom ini apa saja? Yang pertama, dia tidak punya membran inti atau prokariotik. Yang kedua, seluruh anggotanya bersel satu atau uniseluler. Dan yang ketiga, memperbanyak diri dengan amitosis atau pembelahan langsung. Bakteri sendiri memiliki berbagai bentuk. Yang pertama ada yang berbentuk batang, biasa disebut dengan basil. Yang kedua berbentuk bulat atau biasa disebut dengan kokus. Dan yang ketiga berbentuk spiral. Nah, spiral ini contohnya adalah Treponema pallidum, yaitu bakteri yang bisa menyebabkan penyakit sifilis pada manusia. Bakteri sendiri itu juga terbagi menjadi 2 kelompok ya, yaitu yang berguna, contohnya Rhizobium radiculola. Dan ada yang patogenik seperti tadi ya, Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Nah, berikut adalah gambar simbiosis antara tanaman leguminose dan bakteri Rhizobium radiculola. Simbiosisnya berupa bintil akar ya, yang karena bintil akar tersebut sehingga tanaman leguminose bisa mendapatkan lebih banyak nitrat atau nitrit dari dalam tanah. Contoh kelompok dari kingdom ini yang lain adalah kelompok ganggang hijau biru atau cyanophyta, dan ini contohnya adalah spirulina ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kingdom berikutnya, yaitu Protista. Kingdom Protista sendiri sebenarnya kelompok dari alga atau ganggang ya, dimana punya ciri organismenya bisa uniseluler dan multiseluler, memiliki membran inti atau eukariotik dan berkembang biak secara aseksual dan aseksual. Kingdom Protista sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada yang mirip hewan, biasa disebut dengan protozoa atau zooplankton. Kemudian ada yang mirip dengan tumbuhan, jika uniseluler maka biasa disebut dengan fitoplankton. Dan yang multiseluler disebut dengan ganggang atau alga. Sekaligus ada protista yang mirip jamur, yaitu jamur lendir, Myxomycota, dan jamur air, Oomycota. Nah, protozoa sendiri juga dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ada yang bergerak dengan kaki semu disebut Rhizopoda, yang bergerak dengan bulu getar disebut Ciliata, kemudian bergerak dengan bulu cambuk disebut Flagellata, dan yang tidak bergerak sama sekali disebut dengan Sporozoa. Kelompok berikutnya dari protista adalah yang menyerupai tumbuhan. Di sini adalah alga ya, ada yang berupa uniseluler, biasa disebut dengan fitoplankton, contohnya Volvox. Kemudian ada yang multiseluler, jenis dari Rhodophyta atau ganggang merah. Ada dari ganggang hijau, yaitu Chlorophyta. Nah, sebelahnya adalah contohnya dari Chlorophyta, yaitu anggur laut atau spesies Caulerpa. Selanjutnya ada Chrysophyta atau ganggang emas. Di sini contohnya adalah Sinura dan Diatom. Nah, selain dari ganggang emas juga masih ada keluarga dari ganggang atau alga coklat atau Phaeophyta. Di sini ada contohnya, yaitu rumput laut yang disebut dengan Padina. Nah, selanjutnya kelompok dari protista yang mirip jamur. Ada jamur lendir, Myxomycota. Kenapa dia tidak masuk ke kelompok jamur? Karena dia ternyata bersifat fagosit dan dapat bergerak seperti amuba. Kemudian selanjutnya ada jamur air atau Oomycota. Dan kenapa juga dia tidak termasuk dalam kelompok jamur atau fungi? Ternyata pada saat pembelahan aseksualnya, dia bisa memproduksi spora yang bisa bergerak dan biasa disebut dengan zoospora. Nah, kingdom selanjutnya adalah kingdom fungi atau kelompok jamur, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat eukariotik, yang kedua memiliki dinding sel tapi tidak berklorofil, kemudian yang ketiga bisa uniseluler atau multiseluler, yang keempat heterotrof,
Dan yang kelima, bisa berkembang biak secara aseksual dengan spora, kuncup, fragmentasi, dan seksual dengan zigospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan dari perkembangan seksualnya, ada yang disebut dengan zigomycotina, contohnya Rhizopus oryzae, yaitu jamur tempe. Kemudian ada Ascomycotina, contohnya Penicillium sp untuk membuat antibiotik ya. Kemudian yang selanjutnya ada Deuteromycotina, ada Rhizoctonia solani, yaitu penyebab penyakit pada tanaman kentang. Nah, bisa dilihat ya tanaman kentangnya sakit di sini, ada bintik-bintik coklat. Dan yang terakhir adalah Basidiomycotina, di mana Basidiomycotina ini contohnya jamur merang atau Fulvaria fulvacea. Nah, selanjutnya ayo ada penugasan dari Ustadzah, yaitu penugasan tentar sebaya, yaitu membuat video belajar untuk teman. Bagaimana nanti mekanismenya akan dijelaskan di Ustadzah di kelas pembelajaran. Demikian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.